Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Semoga sobat Football United dimanapun sehat-sehat sekeluarga. Oke, hari ini atau kali ini gue bikin di hari Sabtu sore. Insya Allah akan tayang hari Ahad sebelum pertandingan Manchester United menghadapi Southampton. News update, ada beberapa sumber. Langsung aja gue mulai dari kabar dari Sky Sports Premier League. Jadi penghargaan dari Premier League untuk Manchester United ini triple ya di bulan Februari. Tentu saja awardnya atau ya hadiahnya ini kan penghargaan ini kan diberikan di awal Maret. Jadi Marcus Rashford menjadi pemain terbaik, Erik ten Hag menjadi manajer terbaik, dan David De Gea menjadi save terbaik. Penampilan Manchester United di bulan Februari menurut gue di Premier League luar biasa. Memang di Maret ini ya di pekan lalu kan kalah telak menghadapi Liverpool, tapi itu dianggap ya di bulan Maret, tapi di bulan Februari Manchester United memang penampilannya luar biasa, pun juga Marcus Rashford yang selalu menjadi andalan di lini depan. Sementara David De Gea ini penghargaan save-nya ini kalau nggak salah ketika menghadapi Leicester. Save yang dilakukan menghadang tendangan dari Kelechi Iheanacho itu kalau nggak salah ya. Dan Manchester United ini ternyata masih dari Sky Sport Premier League ya. Statistiknya adalah menjadi tim yang meraih sampai sejauh ini ya di Eropa di 5 liga utama ini dengan kemenangan terbanyak. Nomor 2 ada Barcelona, Manchester City, Napoli, Manchester United sendiri dengan 31 kemenangan. Erik ten Hag. Di musim pertama Erik ten Hag, di mana proses masih terus berjalan, perbaikan masih terus berjalan, kedalaman skuad menurut gue juga yang masih belum bagus-bagus banget, konsistensi dan juga karakter masih belum seutuhnya terbentuk ya. Tapi sejauh ini sudah bagus. Bagaimana dengan musim depan? Ya harus ada perbaikan menurut gue. Ada beberapa sektor ya kan, bukan hanya dari sisi pemain saja sih, tapi juga bagaimana fokus, konsentrasi, konsistensi dari para pemain itu harus juga diperbaiki. Nggak mesti melakukan perombakan secara besar-besaran, nggak. Gue nggak melihat seperti itu, dan menurut gue tuh bukan, menurut gue ya sekali lagi menurut pendapat gue, itu bukan hal yang bijak sih melihat saat ini progres sudah terlihat walaupun masih belum seperti yang diinginkan. Karena kan Erik ten Hag ingin Manchester United lebih dominan, lebih karakternya tuh lebih karakter juara begitu. Dalam persaingan di kompetisi pun juga lebih ada di posisi tersebut. Nah, ini kan masih belum. Sehingga ya perbaikan harus terus dilakukan menurut gua, tapi sekali lagi tidak secara drastis. Itu menurut gua. Nah, ini yang menarik. Ada pemain ya, yaitu adalah Jonathan David, pemain penyerang asal Kanada yang memperkuat Lille. Ini baru saja kalau nggak salah menjadi top skor sepanjang masa klub. Kalau nggak salah, kalau gue keliru tolong diperbaikin. Tapi kalau nggak salah demikian, ini yang baru saja diraih. Dan dia tidak menutup kemungkinan lah kurang lebih untuk bermain di salah satu liga terbaik di dunia menurut dia, yaitu adalah Premier League. Jonathan David ini salah satu penyerang yang bagus menurut gue ya, dan gue amati. Bahkan gue rekomendasikan bagi sobat Football United, teman-teman yang ikut udah menyaksikan channel ini, beberapa kali gue sebut bahkan di Piala Dunia kemarin ini salah satu pemain yang ingin gue amati. Namun penampilannya bersama dengan tim nasional Kanada memang tidak optimal karena ya Kanada sendiri bukan unggulan ya kan. Di grupnya juga menurut gue nggak mulus-mulus banget, dan penampilan Jonathan David juga tidak begitu menonjol sih di Piala Dunia Qatar. Tapi bersama dengan Lille sampai sejauh ini di Ligue 1 dia ini memimpin
top score ya. Nah, bahkan Jonathan David ini mengungguli Kylian Mbappe, Wissam Ben Yedder, Lacazette, bahkan Lionel Messi. Jadi pemain ini memang kualitasnya bagus ya, Jonathan David di Ligue 1 yang sudah 3 musim ini dia memasuki musim ketiganya. Perolehan golnya menurut gua untuk pemain yang masih berusia 23 tahun ini cukup bagus kalau dilihat dari musim per musimnya. Tajam Jonathan David ini. Dari Transfermarkt sekarang valuasinya ada di angka 45 juta. Wow. Penyerang muda ya. Ini menurut gua akan jadi salah satu komoditi panas sih dalam tanda kutip ya nanti di bursa musim panas. Kabar selanjutnya, negosiasi antara Manchester United dan Diogo Dalot ini masih terus berlangsung. Erik ten Hag melihat Diogo Dalot ini sebagai permanent starter dan ingin terus bekerja dengan Diogo Dalot di skuad Manchester United. Minum dulu sebentar ya, bismillah. Ya, seperti gue singgung beberapa kali, gue melihat memang proyeksi dari Erik ten Hag ini akan ke Diogo Dalot, bukan ke Aaron Wan-Bissaka. Sekalipun saat ini penampilan dari Diogo Dalot belum sebaik sebelum Piala Dunia. Sementara Aaron Wan-Bissaka penampilannya semakin luar biasa ya, semakin membaik. Tapi gue melihat proyeksinya sih untuk Diogo Dalot ini dari Erik ten Hag adalah Diogo Dalot yang akan menjadi pilihan pertama, baru setelahnya Aaron Wan-Bissaka. Namun tentu saja ini kondisional ya, ketika memang seperti ini contohnya. Saat ini kan Aaron Wan-Bissaka yang lebih oke ya. Aaron Wan-Bissaka mendapatkan menit bermain yang juga cukup tinggi sih. Nah, ini data lainnya dari Transfermarkt. Ternyata untuk pencetak gol dari 5 liga di kompetisi domestik dan juga internasional atau piala internasional ya, Marcus Rashford berada di peringkat ketiga di bawah Erling Haaland, Kylian Mbappe, lalu Marcus Rashford. Tapi Marcus Rashford nih unggul dari nama-nama seperti Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Victor Osimhen, dan juga Harry Kane. Wow, memang musim yang luar biasa bagi Marcus Rashford ya kali ini. Luar biasa. Kalau dilihat dari musim lalu ya kan, apa yang ditampilkan oleh Marcus Rashford saat ini memang sangat bertolak belakang. Perbedaannya gede banget. Tapi gue inget juga musim lalu banyak nih fans Manchester United ya kan, mungkin juga sobat football United yang mengatakan Rashford dijual aja. Bahkan ketika ada kabar Paris Saint-Germain berminat ataupun juga Barcelona berminat, banyak sekali juga yang berkomentar dijual aja, dilepas aja karena dia bermain jelek musim lalu. Sementara gue lebih berpikir enggak, ini harus sabar. Marcus Rashford nih pemain bagus. Musim lalu ini sisi non teknis yang membuat dia tampil jelek ya, konsentrasi, lalu juga mungkin situasi psikisnya dia, kondisi tim juga sedang tidak bagus. Ditambah dia ya di awal musim juga ada cedera ya kan, baru bisa ikut pertandingan pertama setelah sekian pertandingan dari awal musim kan, tidak dari awal dan lain-lain. Dan sekarang ya dia tampil luar biasa. Ini maksud gue begini loh, dalam menilai pemain gue paling tidak ya secara ringan amatiran, kalau ada pemain itu kurang maksimal, jelek seperti apa, gue gak langsung memutuskan enggak ini harus dijual, ini langsung dibuang, ini enggak. Karena ada banyak faktor banget gitu loh yang bisa membuat pemain itu oke, dia agak sedikit tampil kurang bagus dan lain-lain. Dan bukan pemain di Manchester United saja, tapi juga di klub-klub lain menurut gua ya ringan amatiran. Sehingga ada satu faktor yang namanya kesabaran, itu juga penting sih. Bagaimana gua selalu ingin paling tidak memberikan support lah kepada pemain, terutama pemain Manchester United. Walaupun demikian, ada beberapa pemain yang gua prediksi atau gua perkirakan kayaknya enggak deh nih. Contoh musim ini ya, Anthony Martial. Bukan dari sisi teknis, karena menurut gue musim ini sisi teknis Anthony Martial membaik daripada musim yang lalu.
Tapi ketersediaan dia lebih ke situ saja sih. Dimana Manchester United ini kan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda musim depan, bahkan dengan intensitas dan juga ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Nah, tentu saja Manchester United butuh nih pemain yang selalu siap. Nah, Anthony Martial nampaknya sulit untuk hal tersebut. Melihat ketersediaan dia musim ini kan juga sangat jarang. Itu sih menurut gua contohnya ya. Nah, sekarang dari kabar proses penjualan Manchester United Qatar. Ini ya prioritasnya adalah membeli Manchester United. Dan mereka sangat percaya ini akan segera selesai. Qatar juga sangat confident atau percaya diri akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Selanjutnya ini dikabarkan juga masih terkait Qatar ya. Kalau kenapa sih ada delay kesepakatan dengan Glazer ini karena Glazer menginginkan uang yang lebih banyak. Walaupun Qatar dengan penawarannya ini adalah yang tertinggi sampai dengan sejauh ini dan paling lengkap, paling komplit dari segala dari banyak sisi ya. Dan mereka sangat percaya diri kesepakatan akan segera terjadi. Nah, inilah dia sih. Glazer ini luar biasa bener ya. Sudah beli pakai utang, meninggalkan utang banyak, nggak peduli sama prestasi klub, fasilitas, stadion, infrastruktur, nggak dipedulikan juga. Sekarang sudah mau dijual, mereka pasang harga yang sangat tinggi, berkali-kali lipat dari valuasi ya. Ini yang gue ambil dari The Times ya, valuasinya sekitar di bawah 2 miliar pounds, tapi Glazer memasang harga 6 bahkan 7 miliar pounds. Ini kan gapnya tinggi sekali. Sementara Qatar menawar di angka 4,5 ya kan, plus juga mereka akan membersihkan dari hutang, mereka akan memberikan komitmen untuk kepada klub, pembangunan infrastruktur, bahkan stadion dan lain-lain. Ini masih belum diterima oleh Glazer. Mereka berharap angka bersihnya ya dari penjualan ini ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini menurut gua ya tapi besar sih kemungkinan memang Glazer tetap menjual, itu menurut gue peluangnya sangat besar sekali. Mereka juga harus berhitung kalau mereka terlalu sulit ya, belum tentu di periode mendatang mereka bisa nih mendapat momentum untuk menjual Manchester United. Artinya ada peminat seperti kayak Qatar ya kan, ataupun juga Sir Jim Ratcliffe. Belum tentu, sehingga mereka juga harus melihat dari faktor tersebut. Cuman kalau mereka terlalu kaku ya, mereka terlalu ingin mengharapkan ya angka yang fantastis untuk mereka dan mereka tidak fleksibel, ya sulit sih. Walaupun demikian sekali lagi gue prediksi ya memang Glazer akan menjual Manchester United, tetap akan musim depan Manchester United akan memiliki pemilik yang baru. Kabar selanjutnya ini tentang tentang kiper sih. Apakah Manchester United akan mendatangkan kiper ya kan? Lalu Erik ten Hag juga dikabarkan ingin memperkuat fullback atau ya back sayap, kurang lebih demikian. Walaupun prioritas dari musim panas nanti adalah tetap striker dengan Harry Kane dan Victor Osimhen ini sebagai target. Lalu setelahnya adalah pemain tengah yang top. Nah, ini seperti yang gue perkirakan. Jadi untuk posisi penjaga gawang, pemain belakang, nampaknya nggak begitu menjadi prioritas di musim depan. Tapi dua posisi, yaitu adalah penyerang dan juga pemain tengah. Ini seperti yang gue juga, mungkin Sobat Football United yang mengikuti channel ini sudah tahu ya, sering sekali gue katakan memang dua posisi inilah nampaknya yang akan jadi prioritas betul bagi Manchester United di musim panas. Walaupun demikian, Erik ten Hag dikabarkan juga menyukai kiper Brentford David Raya, dan Manchester United ini terus mengamati kiper Porto Diogo Costa ya, mengamati dan menyukai. Ini kan apakah akan ada langkah selanjutnya? Menurut gua sih ya balik lagi ya, prioritas akan di lini depan dan juga lini tengah itu dulu. Kabar lainnya ini mengatakan kalau proses dari pembelian Manchester United ini sebenarnya ada 4 pihak yang tertarik untuk membeli klub, walaupun ada 2 penawaran yang telah dibuat secara publik ya. 2 kan Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos ya, dan juga Qatar. Tapi dikatakan sebenarnya ada 4 nih. Dari kabar lainnya, Manchester United ini masih terus mencari sponsor untuk tahun 2024-2025. Dan diperkirakan juga
tim viewer masih tetap akan menjadi sponsor Manchester United musim depan. Walaupun tim viewer katanya sudah menarik diri kan, bahkan uangnya sudah dikembalikan ya kan. Tapi mereka sekarang berpikir oke, kita jadi lagi aja nih sama Manchester United paling tidak untuk satu musim ke depan. Musim 2023-2024. Baru 2024-2025 nampaknya kan ada sponsor yang baru. Apakah ini terkait dengan penampilan Manchester United yang semakin oke ya kan? Ya bisa jadi juga demikian sih, sehingga tim viewer melihat engagementnya ya kan, branding dari Manchester United ini kembali baik ya, dan menurut gue memang salah satu yang terbesar, sehingga mereka berpikir oke. Ataupun juga kondisi keuangan dari tim viewer itu sendiri yang membaik ya, bisa juga menjadi salah satu faktor sih. Cuman ini cukup menarik, jersey dari Manchester United ya akan ada sponsor lainnya, tapi paling tidak baru mulai tahun 2024-2025. Kurang lebih demikian news update kali ini. Gue sampaikan secara ringan amatiran. Ada saran, komen, apapun itu silahkan drop di kolom komen seperti biasa, yang sopan dan tidak spam. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.